Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menangkap 9 tersangka kasus ajakan provokasi dan tawuran melalui media sosial. Satlantas Polres Rembang musnahkan ratusan knalpot brong dalam giat operasi Zebra Candi 2023. Kapolres Tebo, Polda Jambi, AKBP Iwayan Arta Aryawan turun langsung ke lapangan untuk memadamkan api dalam karhutla di Tebo. Selamat petang pemirsa, Presisi Petang kembali hadir edisi Senin 18 September 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Saya Lydia Rotinsulu, inilah Presisi Petang selengkapnya. Sembilan tersangka kasus tawuran diamankan Polda Metro Jaya. Modus para tersangka adalah melakukan provokasi di media sosial. Dari para tersangka diamankan sejumlah barang bukti, termasuk diantaranya senjata tajam. Ditreskrimsus Polda Metro Jaya mengamankan 9 tersangka kasus provokasi tawuran melalui media sosial dan juga penjualan senjata tajam. Penangkapan ini berdasarkan 6 laporan polisi yang masuk dari tanggal 18 hingga 21 Juli 2023. Dari 9 tersangka, 2 diantaranya masih di bawah umur dan ditetapkan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Barang bukti yang berhasil diamankan diantaranya ponsel, akun media sosial, screen capture, bukti transaksi, hingga senjata tajam jenis celurit sepanjang 1 meter. Adapun modus operandi, jadi modus operandi yang dilakukan dari pengungkapan kasus kita, 6 laporan polisi dimaksud, bervariasi mulai dari ajakan, tantangan, provokasi untuk melakukan aksi tawuran yang di-share, yang ditransmisikan, didistribusikan melalui media sosial. Ini yang menjadi concern perhatian kami karena penyebaran ajakan, tantangan, provokasi melalui media sosial ini dampaknya bersifat masif. Ini yang kemudian menjadi concern perhatian kami, penyidik di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, untuk mengambil sikap melakukan penegakan hukum agar tidak menjadi melebar, membuat dampak kerugian yang besar bagi masyarakat dan terganggunya Kamtibmas. Kemudian yang kedua juga dari pengungkapan kasus kita ini juga ditemukan dalam sebuah akun media sosial terkait dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 51 terkait dengan penjualan alat-alat ataupun senjata tajam yang dimodifikasi sedemikian rupa gitu ya, yang akan digunakan untuk melakukan aksi tawuran. Dan juga kita tampilkan dalam barang bukti yang kami rilis pada siang hari ini. Termasuk juga modus operandinya adalah mengupload atau mendistribusikan atau mentransmisikan konten-konten ataupun muatan-muatan video yang bermuatan melanggar kesusilaan. Tadi di awal kami telah sampaikan bahwa melanggar atau muatan yang melanggar kesusilaan ini tidak terbatas pada ruang lingkup asusila, tapi semua yang terkait dengan muatan ataupun konten yang melanggar norma sosial yang berlaku di masyarakat. Di mana dalam pengungkapan kasus ini kami temukan dalam beberapa akun dari tersangka yang kita lakukan upaya paksa penangkapan dan penahanan terkait dengan uploading, terkait dengan video-video yang mengandung unsur-unsur kekerasan maupun ajakan terkait dengan pelaksanaan tawuran. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Pengungkapan ini merupakan atensi langsung dari Kapolda Metro Jaya yang ingin menekan angka tawuran di wilayah hukum Polda Metro Jaya.
Dari Jakarta, William Manda, Christian Hendra, Polri TV. Divisi Humas Polri Senin siang menggelar konferensi pers informasi gangguan Kamtibmas, penanganan hukum terhadap pelaku TPPO terkait dugaan promosi judi online dan update penistaan agama oleh PG. Kita simak penyampaian Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Kepada seluruh masyarakat Indonesia, pada hari ini Senin 18 September 2023, saya selaku Karopenmas Div Humas Polri akan menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama, gangguan Kamtibmas tanggal 17 September 2023. Secara umum tren gangguan Kamtibmas mengalami penurunan sebanyak 194 kasus atau 15,11%, yaitu pada hari Sabtu 16 September 2023 sebanyak 1.284 kejadian dan pada hari Minggu 17 September 2023 sebanyak 1.090 kejadian. Apabila dilihat dari data tren jenis kejahatan yang menjadi catatan kepolisian, ada 5 kasus kejahatan yang jumlah kejadiannya tertinggi, antara lain pencurian dengan pemberatan atau curat sebanyak 88 kasus, narkotika sebanyak 64 kasus, curanmor sebanyak 30 kasus, judi sebanyak 8 kasus, pencurian dan kekerasan atau curas sebanyak 14 kasus. Terdapat jumlah laka lantas yang terjadi pada tanggal 17 September 2023 sebanyak 244 kejadian. Apabila dibandingkan dengan tanggal 16 September 2023 sebanyak 304 kejadian. Mengalami kenaikan sebanyak 60 kejadian atau 19,74% dengan rincian sebagai berikut. Jumlah kecelakaan 244 kejadian. Korban meninggal dunia 14 orang, korban luka berat 32 orang, korban luka ringan 235 orang. Kerugian materi 491.150.000 rupiah. Yang kedua, terkait penanganan hukum terhadap pelaku TPPO Satkar Bareskrim Polri dan Polda Jajaran, bahwa sesuai petunjuk Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Polri menindak tegas terkait TPPO. Berdasarkan hasil ANEP penanganan TPPO Satkar Bareskrim Polri dan Polda Jajaran periode 5 Juni sampai 17 September 2023 adalah sebagai berikut. Laporan polisi sebanyak 840 laporan. Jumlah korban TPPO yang diselamatkan sebanyak 2.651 orang. Jumlah tersangka pada kasus TPPO sebanyak 1.007 orang. Modus yang dilakukan, pekerja migran, pembantu rumah tangga sebanyak 521, ABK sebanyak 7, PSK sebanyak 281, eksploitasi anak sebanyak 69. Bahwa pengungkapan dan penindakan TPPO dapat terungkap dengan maksimal setelah dibentuknya Satgas TPPO tanggal 5 Juni 2023 atas perintah Bapak Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI untuk melakukan penindakan dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang secara tegas. Yang ketiga, terkait dugaan promosi judi online. Pada minggu ini akan dilakukan klarifikasi lanjutan terhadap influencer lainnya terkait dugaan promosi judi online. Untuk waktu akan disampaikan lebih lanjut. Yang keempat, update terkait penistaan agama oleh Saudara PG. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri telah melengkapi berkas perkara yang dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum dan penyidik akan segera mengirim kembali berkas perkara Saudara PG ke Jaksa Penuntut Umum. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada hari ini dan kita tunggu bersama update berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Selain Polda Metro Jaya yang bertindak tegas dalam penanganan provokasi di media sosial, Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pardede menggelar acara dengan tema antisipasi bullying dan bijak dalam bermedia sosial di Puncak Robin, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kegiatan yang pesertanya para siswa sekolah ini dikemas dalam acara kemah jurnalistik yang bekerjasama dengan IJTI.
Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pardede menjadi narasumber pada kegiatan kemah jurnalistik yang diselenggarakan oleh Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Sukabumi di Puncak Robin, Kecamatan Cikakak, Sukabumi, Jawa Barat pada hari Sabtu 16 September 2023. Kegiatan ini diikuti oleh personel Polres Sukabumi, para jurnalis, serta perwakilan siswa SMA se-Kabupaten Sukabumi. Dalam kegiatan ini, Kapolres Sukabumi menyampaikan materi tentang bahaya bullying dan bijak dalam bermedia sosial. Suatu kejadian itu bisa berkesimpulan yang berbeda-beda oleh setiap orang, tergantung dari sudut pandangnya. Makanya peran seorang jurnalis, adik-adik ini ya, adalah bagaimana menyimpulkan suatu kejadian dengan sudut pandang yang komprehensif. Kapolres Sukabumi mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh IJTI. Dengan adanya kemah jurnalistik ini diharapkan dapat mengantisipasi kenakalan remaja yang ada di Kabupaten Sukabumi. Saya melihat kegiatan yang dilaksanakan oleh IJTI selama 2 hari dari tanggal 15 dan 16 ini, di mana pesertanya adalah gabungan dari beberapa sekolah lanjutan tingkat atas di seputaran Kabupaten Sukabumi, cukup bagus dan cukup positif ya. Tim Humas Polres Sukabumi Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Luar biasa! Polres Sukabumi. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Petang akan segera kembali.